Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali tentang pemrograman berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Untuk bahasan pada video kali ini yaitu tentang metode request. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu tentang ini, saya rekomendasikan untuk menonton video sebelumnya yaitu tentang array maupun array asosiatif. Untuk link videonya akan saya tampilkan dalam deskripsi video ini. Bagi yang sudah, langsung saja kita lanjutkan ke materinya. Baik, apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini, yaitu tentang ini. Yang pertama yaitu variabel scope. Kita belajar dulu tentang variabel scope. Variabel scope itu seperti apa, kemudian super global, lalu metode request-nya. Langsung saja ya kita demokan ya. Langsung saja kita buka untuk text editornya ya. Nah, teman-teman silakan bisa membuka text editornya teman-teman gitu ya. Nah, baik teman-teman, ini teman-teman bikin folder dulu ya di minggu 9, kemudian kita bikin file dulu dengan nama latihan1.php. Nah, untuk yang pertama, kita buka tag PHP dulu. Kemudian di sini lingkup variabel. Misal saya punya sebuah variabel yang bernama angka, berisi angka 10 gitu ya. Kemudian saya punya sebuah function dengan nama yang sama, function angka gitu ya. Nah, di sini saya melakukan echo terhadap angka, tapi saya masukkan di sini. Nah, coba kita running ya. Teman-teman jangan lupa untuk menyalakan XAMPP-nya ya. Selankan dulu local host latihan 1 minggu, kita masuk minggu 9 latihan 1.php. Nah, di sini tampilannya nggak ada ya, tampilannya kosong. Nah, kenapa kok kosong? Karena kita lihat VS Code-nya dulu. Oke. Karena di sini ada variabel ya. Kita sudah mendeklarasikan variabel tapi belum kita cetak. Nah, variabelnya. Kalau kita kasih echo angka. Nah, kita jalankan lagi. Ini sudah tampil ya angka 10 ya. Nah, kenapa kok yang kenapa yang di sini echo di sini dia tidak mau menampilkan variabel yang ada di sini? Nah, dikarenakan lingkup dari variabel atau lingkup dari scope angka ini dia untuk seluruh halaman. Nah, akan tetapi yang berada di dalam function, dia lingkupnya hanya sebatas di dalam function itu. Apabila kita membuat di sini variabel angka 20, saya masukkan ya. Kemudian saya tampilkan di sini. Kita BR dulu ya. Kita BR dulu, kita panggil function angka. Nah, setelah kita melakukan ini ya, ini echo angka untuk yang tadi angka 10. Nah, ketika kita mau memanggil variabel angka yang ada di dalam function, kita hanya tinggal memanggil functionnya saja.
Kita jalankan kembali untuk browsernya. Nah, di sini sudah muncul kelihatan angka 10 dan angka 20. Angka 10 untuk yang ini, nah manggil ini, dan angka 20 untuk memanggil function yang ada di dalam variabel. Jadi variabel yang ada di dalam function ini dia hanya bisa berada di scope lingkup lokal saja di dalam function. Sedangkan untuk yang variabel angka yang ada di sini dia berada di dalam halaman itu. Nah, bisa dipahami ya tentang ruang lingkup variabel ya. Nah, jika sudah, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu nah ini ya. Jadi untuk materi yang lainnya ini ya, saya ulang sekali lagi ya. Jadi variabel scope. Nah, di sini tadi kan kita menggunakan angka. Angka ini variabel angka yang digunakan untuk seluruh halaman. Nah, dengan input yang ada di sini, dengan output yang ada di sini. Sedangkan untuk variabel angka yang ada di sini, nah dia menjadi variabel yang hanya ada di dalam function saja, dengan script outputnya sebelah sini. Nah, bisa dipahami ya sekarang ruang lingkupnya ya. Nah, selanjutnya untuk variabel super global. Variabel super global. Ini kita punya variabel, banyak sekali variabelnya ya. Jadi ada variabel get yang pertama, variabel post, request, session, server, dan environment atau env. Nah, variabel-variabel ini merupakan variabel yang sudah disediakan oleh PHP, dan keseluruhannya ini termasuk merupakan array, sebuah array asosiatif. Nah, coba kita cek dulu ya bagaimana ini kok bisa disebut dengan array. Kita balik lagi ke Visual Code-nya. Nah, untuk yang ini bisa dipahami ya. Jika bisa, akan saya hapus. Nah, teman-teman jangan lupa setting di GitHub-nya ya, atau push di GitHub-nya juga ya. Nah, ini akan saya hapus dulu. Oke. Di sini kita buka tag PHP lagi. Nah, untuk variabel super global. Nah, masih ingat ya cara untuk mencetak sebuah variabel ya. Nah, coba kita cek dulu apakah ada isinya. Nah, di sini ya. Oke, kita save, kemudian kita jalankan. Di sini. Nah, ini kosong ya. Jadi setelah kita cek ini kosong. Di sini variabelnya masih 0. Nah, kita coba lagi untuk variabel yang selanjutnya. Kita jalankan lagi. Di sini juga kosong gitu ya. Nah, tapi di antara variabel-variabel yang tadi gitu ya, variabel-variabel yang ada di sini tadi, nah di sini ini sebenarnya ada yang sudah ada isinya. Nah, kita coba yang sudah ada isinya, yaitu variabel ini. Kita jalankan kembali. Oke.
aduh, terlalu besar. Oke, saya kecilkan. Nah, server ya yang ada, kita inspect dulu. Nah, di sini ini kelihatan. Nah, server kita menggunakan server apa, exam. Nah, ini localhost, kemudian dan lain-lainnya ya. Nah, kita menggunakan apa, ini informasi yang terdapat pada server kita, server lokal ya, server lokal kita. Nah, kita lanjutkan lagi untuk yang selanjutnya, yaitu tapi dari keseluruhan variabel ini yang akan kita bahas adalah hanya variabel get dan post. Nah, apa itu variabel get dan post, atau termasuk dalam salah satu metode request dalam PHP ya. Nah, metode request adalah sebuah metode standar yang digunakan saat mengirim data dengan mengirimkan formulir ke dalam HTML. Nah, untuk yang pertama yang kita bahas yaitu $_get. $_get adalah sebuah metode pengiriman data yang dikirim dengan menggunakan URL dan ditangkap oleh super global get. Kemudian kalau post, nah metode request post adalah sebuah pengiriman data yang dikirim ke sebuah form. Nah, bagaimana cara menulisnya? Kita langsung saja ya. Oke, kita langsung saja kita buka Visual Code-nya. Nah, di sini teman-teman masih ingat ya? Ini, bentar. Ini saya tulis gini aja ya. Nah, jadi masih ingat ya, variabel super global adalah merupakan array asosiatif. Nah, jadi kita menulisnya juga harus sama dengan cara penulisan array. Nah, contohnya kita punya sebuah nama. Nah, di sini saya pakai nama saya. Nah, kemudian kita panggil dengan nama ini var_dumget. Oke. Kemudian kita jalankan. Nah, sudah ada ya, ini nama ya. Jadi karena itu merupakan array asosiatif, berarti array asosiatif gabungan antara key dan value-nya. Nah, key-nya apa? Key-nya nama dan value-nya adalah Eka Yuniar, namanya itu sendiri. Kalau kita punya dua, bagaimana caranya? Nah, kemarin salah satunya contohnya kita coba. Kalau semisal punya dua, kita tulis kembali get, nah name gitu ya, sama dengan name. Kemudian kita jalankan kembali. Oke, kita sudah punya dua. Nah, di dalam get itu sendiri ada dua ini. Nah, oke, kalau semisal get itu tadi di materi ya, metode requestnya, pembedanya antara get dan post. Nah, get metode pengiriman data yang dikirim ke URL dan ditangkap oleh super global get. Nah, kita coba kalau cara menulis get dengan di URL bagaimana caranya. Nah, oke, kita coba ya. Kita kembali ke Visual Code-nya. Kita kembali ke codingannya, kemudian kita hapus terlebih dahulu ya. Jadi salah satu caranya khusus yang ada di dalam get, kita bisa menambahkan gitu ya, menambahkan variabel. Sebentar, menambahkan variabel itu langsung menggunakan string URL-nya. Kita refresh kembali. Oke, ini balik kosong ya. Nah, bagaimana caranya?
Nah, caranya kita menggunakan, ini saya besarkan dulu. Nah, kita menggunakan tanda tanya. Nah, ingat ya, kalau gabungan dari array get merupakan sebuah array asosiatif, berarti isinya gabungan antara key and value-nya. Key-nya apa? Key-nya nama. Nah, value-nya isinya apa? Eka Yuniar. Nah, sama ya hasilnya ya. Hasilnya tetap seperti yang tadi. Nah, di sini ada $20, ini tidak perlu teman-teman hiraukan gitu ya, karena salah satu tanda pengganti spasinya adalah menggunakan persen, maaf bukan dolar ya, tapi persen 20. Nah, tadi kan ada dua value. Nah, kita ada value nama dan value name. Bagaimana kalau nambahkan dengan value name-nya? Kita bisa menggunakan tanda dan gabungannya lagi apa? Name sama dengan 10510016 name-nya. Nah, sudah ya, kita punya. Jadi ini salah satu kelebihan dari get. Tapi get ini biasanya tidak digunakan untuk metode request dalam pembuatan sebuah login. Nah, karena apa? Karena nanti password dan username dan passwordnya otomatis kelihatan di sini gitu ya. Nah, kelihatan di link URL-nya, sehingga bisa mempengaruhi keamanan dari sebuah website. Nah, jadi sudah jelas ya bagaimana cara penggunaan sebuah get itu sendiri. Dari sini ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan studi kasus? Kita coba kita menggunakan studi kasus di materi yang kemarin ya. Oke, sebentar. Di materi yang kemarin kita buka dulu materi yang kemarin di latihan 3. Nah, studi kasusnya ini ya. Kita punya sebuah array. Ini kita kopikan saja. Kita copy ke sini. Nah, ini saya hapus ya. Nah, kita punya array, kemudian kita punya tag HTML gitu ya. Nah, isinya adalah list, daftar. Sebentar, ini latihan get. Kemudian di sini masih ingat ya, jadi kita di sini saya bikin H1 dulu, daftar mahasiswa. Daftar mahasiswa. Kemudian di sini kita bikin tag PHP for each dolar mahasiswa as dolar MHS koma. Kemudian kita tutup dulu ya, and for each. Nah, di dalamnya sini kita bikin UL, lalu di dalamnya sini kita bikin LI. Nah, yang akan kita tampilkan semisal saya mau menampilkan gambar sama daftar namanya gitu ya, nama sama daftar namanya, atau nama dulu aja ya. Namanya adalah, oke, kita bikin tag PHP lagi ya, dolar MHS nama. Oke, kita save, kemudian kita jalankan ini dulu ya. Ini kita hapus. Oke, ini saya hapus sampai di sini. Kita jalankan. Nah, ini saya sekarang punya
list ya, list daftar mahasiswa ada 2. Nah, sekarang bagaimana kalau saya pengen di sini ketika saya arahkan namanya nanti akan muncul. Ini teman-teman bisa menggunakan studi kasusnya yang kemarin ya, yang sudah dibuat ya. Nah, ini kalau saya menggunakan ini, lalu bagaimana kalau misalnya saya ingin membuat nama ini nanti akan menjadi sebuah link dan nanti akan lanjut ke halaman selanjutnya, detailnya. Jadi ada daftar listnya dan ada detailnya. Nah, kita jalankan ya, kita coba untuk detailnya. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan get. Nah, sebentar. Jadi kalau misalnya tadi ya kasusnya ya, nah kita menggunakan ini berarti kita pakai seperti ini ya. Ini misalnya UL-nya kita taruh di luar. Oke, UL-nya kita taruh di sini. Ini juga saya hapus, kita taruh di sini ya. Nah, kemudian di sini kita butuh Nah, di sini kita butuh sebuah link. Nah, jadi nanti kita butuh link hrefnya ya. Nah, kalau kita mau memasukkan get tadi, karena get tadi kan dasarnya dari link, kita butuh sebuah link. Nah, kita butuh linknya, kita taruh di sini. href. Nah, gini ya. Kemudian tutupnya, nah, kita taruh di sampingnya ini. Oke, gini ya jadinya ya. Nah, lalu kemudian nanti di sini linknya akan kita arahkan kemana? Ke latihan. Kita bikin latihan 2.php. Oke, kita save di sini. Kita jalankan. Nah, sekarang ini sudah berubah menjadi link. Nah, tapi ketika kita klik, kita belum punya halaman 2-nya, dan lalu nanti kita akan bikin halaman 2-nya. Ini saya back dulu. Oke, kita bikin halaman 2-nya, kita balik lagi ke codingan. Di sini kita bikin halaman 2-nya. Oh iya, sebelumnya teman-teman bisa melakukan copy ya, copy image-nya ini, nanti ditaruh di sini. Nah, biar nanti kita juga bisa melakukan ini. Oke, kita taruh di sini latihan 2.php. Jadi di copy image-nya nanti biar kita bisa manggil gambarnya untuk detailnya. Nah, lalu kita bikin tag HTML detail di sini ya. Detail mahasiswa. Nah, bagaimana cara mengisinya detail mahasiswa? Lalu kita bikin di sini isinya sama ya, tag UL, di dalamnya ada LI. Nah, LI ini isinya ada image gitu ya. Nah, image-nya img slash kemarin menggunakan nama Eka, sepertinya benar eka.jpg. Oke, eka.jpg. Ini kita hapus. Nah, kemudian kita bikin li lagi.
isinya apa? Nah, nama kan ya, nama kemarin Eka Junior. Kemudian kita bikin LI lagi, isinya NIM, dan kita bikin LI lagi, email ya. Kemudian kita bikin LI lagi, isinya jurusan. Nah, kemudian kita jalankan. Kita refresh terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan ini. Nah, ini langsung ya. Nah, masuk ke latihan 2. Oh ya, kita bikin href dulu lagi untuk bikin hanya di sini kita tambahin href nah isinya latihan 1.php kembali ke halaman 1 sebelumnya, gini aja. Nah, kita refresh lagi. Oke, lalu kita jalankan ya di sini, kemudian kita jalankan. Lalu kalau yang di list yang kedua, nah kenapa kalau di list yang kedua hasilnya tetap sama? Nah, saya pengennya nanti ketika kita bikin list atau kita klik list yang pertama, hasilnya sesuai dengan yang pertama, detail daftar mahasiswa yang pertama, dan kalau kita klik yang kedua harus mengarah ke detail mahasiswa yang kedua. Nah, di sini kita menggunakan get-nya. Bagaimana caranya kita menggunakan get? Kita kembali lagi di sini ya. Caranya menggunakan get yaitu, jadi bagaimana caranya kita bisa membuat seperti itu. Jadi ketika kita mengarahkan, nanti detailnya kita panggil per masing-masing mahasiswanya. Nah, caranya tadi kalau get kan masih ingat ya, dengan menggunakan link URL mengirim datanya, berarti kita ambil key-nya. Key-nya apa? Nama sama dengan nama, karena kita ambil array ya, array asosiatif sama dengan di sini. Nah, lalu cara menulisnya bagaimana? Kita bikin seperti ini. Cara menulisnya sama dengan, nah ini saya singkat seperti ini ya, sama dengan $MHS kemudian nama, oke, kita save. Lalu di sini, nah lalu setelah itu kita juga bikin di sini. Nah, tadi kan get-nya di sini kan nama ya. Kita di sini juga kita panggil dengan nama phpp $_get nama. Begitupun juga yang lainnya ya, kita sesuaikan dengan namanya. Nah, kalau image berarti kemarin menggunakan gambar, lalu ini kita copy aja nih, lalu di sini kita copy saja email, kemudian jurusan. Lalu setelah kita membuat ini, kita
kita balik lagi ke latihan 1. Nah, di sini setelah nama ya. Nah, di sini kita bikin dan. Jadi dan karena tadi sifatnya get itu merupakan metode request dengan cara mengirimkan data melalui URL. Nah, kita menggunakan langkah yang pertama. Nah, di sini hati-hati ya, karena kita belum belajar tentang database, masih nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, kita menggunakan latihan di sini dulu dengan menggunakan link URL. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya, karena nanti linknya jadi panjang. Oke, tadi setelah nama kita deklarasikan NIM, dan NIM sama dengan, nah, ini saya beri jarak, saya beri space dulu. Nah, ini buka tutup tag PHP sama dengan titik koma tutup kurung tag PHP. Lalu bikin di sini ya, $MHS sama dengan NIM. Lalu di sini lagi kita menggunakan dan setelah NIM jurusan sama dengan buka tag PHP lagi sama dengan titik koma tutup kurung tag PHP, lalu MHS jurusan, lalu setelah jurusan kita menggunakan dan email sama dengan buka tutup tag PHP lagi sama dengan titik koma tutup tag PHP lagi, string MHS email. Setelah email jangan lupa gambarnya juga ya, gambar sama dengan sekali lagi buka tutup tag PHP sama dengan string gambar MHS, salah tadi, MHS gambar. Nah, lalu titik koma tutup tag PHP. Oke, sepertinya sudah lengkap. Nah, selanjutnya coba kita jalankan ya. Oke, kita refresh dulu di sini. Lalu kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul ya. Lalu kita back. Kemudian kita jalankan. Nah, ini juga sudah muncul gambarnya yang kedua, bintang, NIM-nya. Nah, ini juga jurusannya. Oke, mungkin itu dulu. Kita sampai di latihan get ya. Jadi get intinya juga, nah ini ya, contohnya tadi ini kita bikinnya get adalah metode request dengan menggunakan pengiriman data di link URL. Nah, ini ya, kita lihat di sini link URL-nya, teman-teman lihat. Nah, ini jadinya banyak sesuai dengan link URL yang sudah kita buat tadi di halaman 1. Nah, oke, sampai di sini dulu. Untuk yang metode post akan saya upload di video selanjutnya ya. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.